Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Sebuah susunan cahaya merah tua yang sangat besar menutupi daratan, sambil menjebak ular iblis berkepala 3 yang ganas di dalamnya. Namun, binatang iblis yang biasanya ganas ini sekarang memiliki ekspresi yang agak jelek saat dia melihat Lindong, yang tersenyum menatapnya dari udara di atas. Hehe, temanku, tidak ada banyak permusuhan di antara kita berdua. Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Aku tidak akan mengambil buah roh kehidupan misterius, dan kita akan mengakhiri ini dengan damai. Bagaimana menurutmu? Wajah ular iblis berkepala 3 itu berkedut sedikit saat dia tertawa datar sambil menghadap Lindong. Kamu juga telah melihat simbol leluhur yang melahap, kan? Lindong tersenyum dan bertanya. Pupil mata ular iblis berkepala 3 itu mengecil, sementara ekspresinya berubah sedikit tidak wajar. Dia tentu saja melihat dengan jelas bagaimana Lindong menghabisi Suyun sebelumnya, menyebabkan keterkejutan muncul di dalam hatinya. Suyun adalah master simbol ilahi awal yang sejati. Energi mental yang kuat dari Suyun membuat ular iblis berkepala 3 itu sulit dikalahkan. Namun, orang yang tidak beruntung ini sebenarnya dibunuh dengan mudah oleh Lindong. Meskipun ini sebagian besar karena kekuatan simbol leluhur yang melahap, metode kejam Lindong juga membuatnya merasa takut di dalam hatinya. Apa yang sedang kau rencanakan? Ular iblis berkepala 3 itu menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak ingin mengungkap fakta bahwa aku memiliki simbol leluhur yang memakan. Karena itu, aku khawatir aku tidak bisa membiarkan mereka yang mengetahuinya hidup. Suara Lindong lembut, tetapi kilatan dingin di matanya menyebabkan hati ular iblis berkepala 3 itu sedikit tenggelam. Anda. Ekspresi ular iblis berkepala 3 itu sedikit berubah. Seketika, kedua matanya menjadi gelap dan kejam saat dia berkata, Lindong, aku tahu kau punya banyak trik, tetapi jika kau benar-benar memaksaku, aku juga punya cara untuk membuatmu membayar harga yang mahal. Apakah kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu di kuali Burning Sky ini? Lindong tertawa dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia melambaikan lengan bajunya, dan simbol leluhur Devouring di atas kepalanya bersiul. Itu langsung berubah menjadi lubang hitam yang menutupi area di atas formasi. Setelah itu, Devouring Power mulai menyapu keluar darinya. Dengan turunnya kekuatan Devouring, ular iblis berkepala 3 itu segera merasakan bahwa kekuatan fisiknya sebenarnya berkurang sedikit demi sedikit. Rasa ngeri segera muncul di dalam hatinya. Simbol leluhur Devouring ini memang aneh. Tidak heran jika disebut sebagai simbol leluhur paling misterius di antara 8 simbol leluhur besar. Mungkin agak merepotkan untuk menyingkirkanmu, tapi aku tidak terburu-buru. Selama kau terjebak dalam Burning Sky Array ini, Devouring Ancestral Symbol akan melahap kekuatanmu sedikit demi sedikit. Lindong menatap ekspresi agak ngeri dari Demon Snake berkepala 3 dan tertawa. Bocah, kau benar-benar kejam. Ular iblis berkepala 3 tanpa sadar berteriak marah setelah mendengar ini. Kau tidak berbeda, kita berdua bukanlah orang baik. Mengapa kau harus mengucapkan kata-kata seperti itu? Jika dia adalah pihak yang kalah hari ini, nasibnya mungkin akan jauh lebih menyedihkan. Bagaimanapun, dia bukanlah pemuda yang tidak berpengalaman. Tunggu saja dengan tenang di tempat ini. Lindong mengucapkan kata-kata itu, sebelum berbalik untuk keluar dari kuali Burning Sky. Tunggu, ular iblis berkepala 3 itu berteriak cepat setelah melihat ini. Jika Lindong benar-benar meninggalkannya, kekuatannya akan sepenuhnya dilahap oleh simbol leluhur yang melahap. Setelah kehilangan kekuatannya, dia tidak akan berbeda dengan ternak yang menunggu untuk disembelih. Langkah kaki Lindong terhenti. Dia melirik ular iblis berkepala 3 dengan acuh tak acuh. Aku akan memberitahumu rahasia Pulau Roh Misterius, dan kau akan membiarkanku pergi. Ular iblis berkepala 3 itu menggertakkan giginya dan berkata, Oh, Lindong mengangkat alisnya, namun, dia tidak menunjukkan banyak minat. Aku akan memberitahumu jika kau melepaskanku. Mata ular iblis berkepala 3 itu berkedip saat berkata, Hidupmu ada di tanganku, karena itu, kau tidak memenuhi syarat untuk mendiskusikan kondisi denganku. Aku juga ahli dalam energi mental. Begitu kekuatanmu benar-benar habis,
aku bisa langsung menggunakan energi mental untuk mencari ingatanmu. Lindong berbicara dengan acuh tak acuh. Anda. Kulit ular iblis berkepala 3 itu langsung berubah menjadi hijau seperti baja. Kemungkinan besar dia tidak menyangka akan menghadapi situasi di mana tidak ada yang berhasil pada Lindong. Apakah kamu akan berbicara? Lindong melirik ular iblis berkepala 3 dan bertanya. Ekspresi ular iblis berkepala 3 itu berubah-ubah. Sesaat kemudian, dia akhirnya terkulai karena kecewa saat berkata, harta karun terbesar di Pulau Roh Misterius bukanlah buah roh misterius kehidupan. Sebaliknya, harta karun itu terletak jauh di bawah danau. Serum kelahiran spiritual inti. Ular iblis berkepala 3 itu jelas telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Serum kelahiran spiritual inti? Lindong tercengang setelah mendengar nama ini. Seketika, ekspresinya sedikit berubah. Kemungkinan besar dia juga pernah mendengar tentang harta karun alami ini yang bahkan lebih langka daripada buah roh misterius kehidupan. Serum kelahiran spiritual inti ini sangat langka, dan tidak diragukan lagi merupakan benda suci bagi para ahli tahap kehidupan mendalam. Kekuatan kehidupan alami yang sangat murni terkandung di dalamnya. Jika seseorang dapat menyerap dan memurnikannya, bahkan beberapa ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut atau bahkan sempurna akan sangat diuntungkan. Dengan kata lain, serum kelahiran spiritual inti ini adalah sesuatu yang bahkan akan membuat para ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna meneteskan air liur. Jika berita tentang serum kelahiran spiritual inti telah ditemukan di Pulau Roh Misterius, bukan buah roh kehidupan misterius, kemungkinan besar para ahli yang akan datang ke pulau ini bukanlah Wei Song, Su Yun, dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka adalah para ahli sejati yang telah mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut atau sempurna. Tentu saja, Lindong saat ini kemungkinan hanya akan mampu bersembunyi di hadapan keberadaan dengan kekuatan seperti itu. Kecuali dia maju ke tahap kehidupan mendalam, akan terlalu tidak masuk akal untuk melawan para ahli ini. Alasan buah roh misterius terbentuk di pulau ini kemungkinan juga karena serum kelahiran spiritual inti itu, kan? Lindong menatap ular iblis berkepala 3 itu dengan penuh minat, sebelum dia tiba-tiba bertanya, mengapa kamu tidak mengambil serum kelahiran spiritual inti jika kamu tahu keberadaannya? Mengingat kehati-hatian Lindong, tentu saja dia tidak akan dibutakan oleh serum kelahiran spiritual inti. Ular iblis berkepala 3 ini telah berada di sini selama bertahun-tahun. Apakah dia akan membiarkannya begitu saja jika ada harta karun seperti itu? Serum kelahiran spiritual inti terletak di bagian terdalam pulau. Dikelilingi oleh magma. Aku tidak bisa masuk. Ular iblis berkepala 3 itu menggertakkan giginya dan berkata, jika dia bisa mendapatkan serum kelahiran spiritual inti, kemungkinan besar dia sudah maju ke tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Pada saat itu, Lindong dan yang lainnya akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Lindong menatap ular iblis berkepala 3 itu. Ia tersenyum dan mengangguk beberapa saat kemudian sebelum berkata, aku akan pergi dan menyelidikinya setelah ini. Kau harus tahu akibatnya jika itu bohong. Lindong mengabaikan raungan marah ular iblis berkepala 3 setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi cahaya terang saat dia keluar dari kuali Burning Sky. Bajingan! Ular iblis berkepala 3 itu mengeluarkan serangkaian kutukan marah setelah melihat pemandangan ini. Butuh waktu lama sebelum dia perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah itu, dia duduk di tengah-tengah Burning Sky Arai. Tangannya mengusap kepalanya yang botak dan halus, saat senyum sinis dan aneh tiba-tiba muncul di matanya yang tertunduk. Gelombang demi gelombang angin kencang dan liar bergulung di atas permukaan danau, saat dua kelompok terlibat dalam pertempuran yang kacau. Suara pertempuran membumbung tinggi ke langit, menyebabkan seluruh tempat tampak relatif kacau. Kekuatan Yuan yang agung meletus dari dalam tubuh Wei Song. Setelah itu, dia tiba-tiba menghantamkan telapak tangannya ke depan. Pilar kekuatan Yuan merobek udara dan menghantam Gu Yan dengan kejam. Kekuatan liar itu menyebabkan Gu Yan mundur lebih dari selusin langkah. Gu Yan, kalian tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku tahu kalian telah menaruh harapan pada Lindong. Namun, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa dia mampu melawan Divine Symbol Master dan Demonic Beast tahap Profound Life awal pada saat yang sama hanya dengan kekuatannya sendiri?
Wei Song melihat sekelilingnya. Setelah itu, matanya berhenti pada kuali merah tua raksasa yang mengambang di langit saat dia mencibir dan berkata, karena dia belum juga keluar setelah sekian lama, dia mungkin sudah dibunuh oleh saudara Su dan ular iblis berkepala 3. Aku sarankan kamu untuk menyerah dan pergi secepatnya. Kalau tidak, kamu mungkin tidak akan punya kesempatan untuk menyesali tindakanmu. Wei Song tertawa terbahak-bahak. Anggota klan Wei di sekitarnya juga tertawa bersamanya. Mo Zan, Han Tao dan banyak orang lain di sekitar danau tidak pergi. Mereka jelas bermaksud untuk melihat siapa yang akan menang dalam pertempuran berikutnya. Namun, berdasarkan dugaan mereka, Lindong kemungkinan besar akan mati dalam keadaan normal. Terlepas dari berapa banyak trik yang dimilikinya, Su Yun dan ular iblis berkepala 3 sama-sama cukup kuat. Di sisi lain, Lindong hanya berada di tahap nirvana 9 yuan. Gu Yan dan beberapa anggota klan Gu berubah ekspresi setelah mendengar kata-kata Wei Song. Jika Lindong benar-benar gagal, mereka akan benar-benar kalah kali ini. Pada saat itu, mereka tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan buah roh kehidupan misterius, tetapi bahkan mencoba melarikan diri akan menjadi masalah. Haha, sepertinya hasilnya akan sangat mengecewakanmu. Namun, suara tawa yang familiar tiba-tiba terdengar sementara hati orang-orang dari klan Gu merasa gelisah. Tak lama kemudian, semua orang melihat seberkas cahaya melesat keluar dari kuali Burning Sky. Akhirnya, cahaya itu berubah menjadi sosok manusia. Sosok itu milik Lindong. Suasana di atas danau langsung membeku saat Lindong muncul, sementara senyum Wei Song dan yang lainnya perlahan menegang. Wajah Mo Zan dan yang lainnya di samping juga berangsur-angsur menjadi serius. Orang pertama yang keluar sebenarnya adalah Lindong. Mungkinkah dia telah menghabisi Su Yun dan ular iblis berkepala 3? Mo Zan dan yang lainnya saling memandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Orang macam apa ini? Pemuda kurus itu berdiri di udara. Kedua tangannya tergantung di sisi tubuhnya, dan wajahnya tampak tersenyum lembut. Namun, di hadapan senyumnya yang tenang, semua golongan di sekitar danau begitu terkejut sehingga mereka tidak berani melakukan gerakan sekecil apapun. Wei Song menatap Lindong yang muncul. Senyum dingin di wajahnya begitu kaku sehingga tampak sangat jelek. Dia menelan ludahnya dan suara aneh keluar dari tenggorokannya. Setelah itu, sudut bibirnya berkedut saat dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Di mana saudara Su? Suara Wei Song sedikit serak saat dia bertanya. Dia sudah ditangani. Lindong menatap Wei Song. Tak lama kemudian, dia terkekeh dan menjawab dengan santai. Suasana yang awalnya tenang langsung membeku karena kata-kata Lindong. Beberapa orang diam-diam menghirup udara dingin di dalam hati mereka. Mo Zan, Han Tao dan yang lainnya memiliki wajah serius, sambil bersukacita dalam hati. Untungnya, mereka tidak kehilangan akal karena keserakahan sebelumnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang tampaknya tidak berbahaya ini sebenarnya akan begitu tangguh? Mereka adalah master simbol ilahi dan ahli tahap kehidupan mendalam awal. Orang ini benar-benar mampu menghabisi mereka dengan kekuatan tahap nirvana 9 yuannya. Mata Wei Song tampak menjadi tumpul sesaat saat ini. Butuh beberapa waktu kemudian sebelum ia berangsur pulih. Rasa takut tampak di matanya ketika ia menatap Lindong lagi, sementara ejekan dari anggota klan Wei di belakangnya langsung padam. Suasana sebelumnya tampaknya telah sepenuhnya lenyap. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan kelompok Gu Yan pun memasang wajah penuh ketidakpercayaan. Kemungkinan mereka masih mengalami kesulitan untuk pulih dari masalah Lindong yang membunuh seorang master simbol ilahi. Tahukah kau siapa saudara Su? Tuannya adalah orang kepercayaan Gua Angin Iblis, lelaki tua tulang yang jahat. Kau benar-benar berani membunuhnya? Wei Song tanpa sadar berteriak marah setelah pulih. Orang tua tulang yang jahat? Ekspresi kelompok Gu Yan sedikit berubah setelah mendengar ini. Kemungkinan besar mereka pernah mendengar nama ini. Namun, Lindong tetap tidak memiliki emosi. Dia bahkan berani membunuh ratusan murid elit Yuan Gate, apalagi murid yang hanya seorang pekerja biasa. Mungkinkah lelaki tua tulang yang jahat itu bahkan lebih ganas daripada 3 guru sekte Yuan Gate? Wei Song, Su Yun terus menekan dan menyerang kita hari ini dan bahkan berusaha membunuh Lindong. Lindong hanya bertindak untuk membela diri.
Bahkan jika lelaki tua tulang yang jahat itu mengetahui hal ini, tidak akan ada yang bisa dia katakan. Hal-hal seperti itu adalah kejadian biasa di laut setan yang kacau ini. Guyan berkata dengan dingin. Aku tidak peduli apapun alasanmu. Kau bisa pergi dan menjelaskannya kepada Sinecure Liu setelah masalah ini sampai ke telinganya. Wei Song tertawa dingin. Apakah kamu menginginkan nasib yang sama seperti dia? Lin Dong tersenyum menatap Wei Song. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Kuali merah tua di langit bergetar, dan cahaya merah tua yang menakjubkan berkedip-kedip di mulut kuali. Ekspresi kelompok Wei Song berubah drastis setelah melihat ini, dan buru-buru mundur. Jika kalian tidak tersesat dalam 10 tarikan napas, kalian semua akan mati. Mata Lin Dong berangsur-angsur menjadi sedingin es. Nada suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Raut wajah Wei Song langsung berubah antara hijau dan putih setelah mendengar ini. Namun, tak lama kemudian, dia mengayunkan lengan bajunya dengan kasar dan berbicara dengan suara yang kejam, Guyan, jangan terlalu senang. Kelompokmu telah membunuh Su Yun, dan masalah seperti itu tidak akan terselesaikan dengan mudah. Biar ku beritahu, Senior Su Yuan telah menyerang Gu Yuntian. Klan Gumu pasti akan menderita kekalahan total selama pertemuan bela diri ini. Apa katamu? Guyan berteriak setelah mendengar ini, saat ekspresinya berubah drastis. Haha, kau akan tahu saat waktunya tiba. Wei Song tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, matanya waspada dan sedikit takut saat menatap Lin Dong dengan tatapan gelap dan kejam. Akhirnya, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, saat dia mengayunkan lengan bajunya dan memimpin klan Wei untuk mundur dengan tergesa-gesa. Mata Lin Dong tampak tenang saat ia melihat kelompok Wei Song mundur. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang lagi. Saat ini, ada banyak pasang mata yang hadir di pulau ini. Mustahil untuk mencegah berita tentang pembunuhannya terhadap Wei Song agar tidak menyebar. Jika ia menyerang dan membunuh kelompok Wei Song, itu malah akan menimbulkan masalah tambahan yang tidak perlu. Terlebih lagi, mengingat kemampuan Wei Song, sulit bagi Wei Song untuk mengancamnya. Para ahli dari berbagai golongan di sekitar danau itu menggelengkan kepala tak berdaya setelah klan Wei mundur. Mereka menatap Lin Dong yang dingin dan acuh tak acuh sebelum bertukar pandang satu sama lain. Akhirnya, mereka mulai berpencar sendiri-sendiri. Saat ini, tak seorang pun dari mereka yang berani merebut 3 buah roh kehidupan misterius dari tangan Lin Dong. Suara angin kencang terdengar di sekitar danau, karena banyak sosok dengan cepat pergi. Dalam beberapa menit, bahkan Mo Zan dan Han Tao yang hanya berlengan satu telah meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Danau yang tadinya ramai dengan suara-suara, tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang sudah pergi, meninggalkan kekacauan. Lin Dong juga turun dari udara. Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan kuali Burning Sky berubah menjadi cahaya merah yang menyerbu ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke arah kelompok Guyan. Hati Guyan dan anggota klan Gu bergetar ketika mereka melihat Lin Dong menoleh. Mata tenang Lin Dong kini tampak setajam pisau. Guyan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya saat melihat ini. Siapa yang bisa menduga bahwa Lin Dong yang lumpuh, yang ditemukan oleh Guya belasan hari yang lalu, sebenarnya akan sekuat ini. Lin Dong melirik Guyan. Dia mengepalkan tangannya, dan 2 buah roh kehidupan misterius muncul dalam sekejap. Dia melemparkan satu ke arah Guyan. Ini adalah buah roh kehidupan misterius yang telah ditukar dengan 10.000 pil Xuan Yuan. Guyan buru-buru menerimanya. Ki kehidupan yang kaya dari buah roh kehidupan misterius yang masuk ke tangannya menyebabkan kemerahan yang mempesona terungkap di wajahnya yang dingin. Dia dengan cepat menggigit bibirnya dan dengan lembut mengucapkan, terima kasih. Dia mengerti bahwa 10.000 pil Xuan Yuan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai buah roh misterius kehidupan ini. Jika bukan karena Lin Dong telah campur tangan dalam krisis yang putus asa ini, kemungkinan besar dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah roh misterius kehidupan ini. Bisa bertemu setelah aku baru saja tiba di Laut Iblis yang kacau ini juga merupakan semacam kedekatan. Lin Dong tersenyum. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki sikap dingin seperti sebelumnya. Bagaimanapun, kelompok Guyan memang telah banyak membantunya selama ini. Lin Dong tiba-tiba berjalan ke arah Guya sambil berbicara. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mengusap kepala gadis kecil itu.
Dengan jentikan tangannya, buah roh kehidupan misterius muncul. Segera setelah itu, dia menyerahkannya kepada gadis kecil itu di bawah tatapan iri dari anggota klan Gu di sekitarnya. Ini, untukku. Mata Guya menatap buah roh misterius kehidupan yang berwarna zamrud. Dia menginginkannya, tetapi tidak berani menerimanya. Yang dia lakukan hanyalah menatap Lindong dan bertanya dengan takut-takut. Nona, jika bukan karenamu, aku mungkin sudah dimakan oleh binatang iblis. Hidupku jauh lebih berharga daripada buah roh kehidupan misterius ini. Lindong tertawa. Dia dengan paksa memasukkan buah roh kehidupan misterius itu ke tangan Guya. Baru kemudian Guya menerimanya dengan senang hati. Apa rencanamu? Lindong menoleh ke arah Guyan dan bertanya setelah membagikan 2 buah roh kehidupan misterius. Aku ingin menerobos ke tahap kehidupan mendalam dengan bantuan energi dari buah roh kehidupan misterius. Guyan menyuarakan pikirannya. Pertemuan bela diri 5 klan akan dimulai dalam 2 bulan lagi. Jika dia mampu menerobos ke tahap kehidupan mendalam, kemungkinan besar dia akan mampu sedikit meningkatkan kekuatan klan Gu selama pertemuan bela diri. Lindong mengangguk setelah mendengar ini. Tatapannya langsung melihat ke arah danau yang tenang dan berkata, aku akan melakukan perjalanan ke dasar danau ini. Di bawah sana pasti cukup berbahaya. Aku tidak akan menghentikanmu jika kau ingin pergi. Namun, aku tidak dapat menjamin keselamatanmu. Meskipun ular iblis berkepala 3 itu agak samar-samar tentang dasar danau ini, Lindong yang berhati-hati tidak akan percaya bahwa danau itu aman. Kalau tidak, mengingat godaan serum kelahiran spiritual inti, ular iblis berkepala 3 itu akan mencoba segala cara untuk mendapatkannya. Guyan jelas terkejut dengan kata-kata Lindong. Setelah itu, dia melirik danau yang tenang. Dirinya yang cerdas secara alami dapat menebak bahwa tindakan Lindong pasti memiliki motif. Namun, dia tidak menyelidiki lebih jauh. Mereka telah memperoleh cukup banyak dari Lindong. Akan sedikit berlebihan jika mereka meminta lebih banyak lagi. Baiklah, kalau begitu kamu harus pergi. Berhati-hatilah, jika ada cukup waktu, kami akan membantu berjaga di luar. Guyan berpikir sejenak, sebelum dia mengangguk dan berkata. Lindong tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia menepuk kepala kecil Guya, lalu berbalik dan berjalan menuju danau. Saudara Lindong, hati-hati. Guya melambaikan tangan kecilnya di belakangnya. Lindong melambaikan tangannya dengan punggung menghadapnya. Tubuhnya bergerak, dan dengan suara cipratan, dia melompat ke danau yang sedingin es. Setelah itu, Yuan Power melilitnya, dan dia dengan cepat berenang menuju kedalaman danau. Kakak Guyan, mengapa dia ingin pergi ke dasar danau? Mungkinkah ada harta karun di sana? Seorang anggota klan Gu melihat riak-riak yang menyebar di permukaan danau dan bertanya dengan lembut. Guyan melirik anggota klan Gu dengan acuh tak acuh dan berkata, seseorang harus puas dengan apa yang dimilikinya. Hati-hati tersedak sampai mati jika makan terlalu banyak. Anggota klan Gu itu buru-buru mengangguk karena malu setelah mendengar ini. Dia tidak berani berbicara lebih jauh. Berikan perintah, kita akan berkemah di sini. Periksa aktivitas apapun di sekitar sini. Aku akan melakukan retret dan mencoba maju ke tahap kehidupan mendalam. Guyan melambaikan tangannya. Setelah itu, sosoknya yang ramping melompat ke atas batu besar dan duduk. Kedua matanya terfokus pada permukaan danau. Sesaat kemudian, dia menarik pandangannya dan mengepalkan tangannya, saat buah roh kehidupan misterius muncul di dalamnya. Kemudian, dia perlahan menutup matanya. Kekuatan Yuan melilit tubuh Lindong, kekuatannya yang kuat memungkinkan Lindong muncul seperti ikan saat ia berenang cepat menuju dasar danau, menyebabkan banyak riak terbentuk di sepanjang jalan. Dari luar, permukaan danau tampak sangat besar. Namun, saat memasukinya, orang akan menemukan bahwa permukaan di atasnya hanyalah puncak gunung es. Jika seseorang melihat ke kedalaman danau, kegelapan yang pekat tampak seperti mulut besar iblis, pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Saat ia perlahan mendekati dasar danau, Lindong dapat merasakan bahwa sebenarnya tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Bagaimanapun, energi kehidupan di tempat ini sangat padat, karenanya tempat ini sangat cocok untuk ditinggali. Anehnya, ia tidak dapat menemukan ikan kecil pun di dalam danau yang sangat besar ini. Persepsi energi mentalnya menyebar, namun, umpan balik yang ia terima adalah keheningan yang aneh dan mematikan.
Adegan yang tidak biasa ini membuat Lindong semakin waspada. Kekuatan Yuan mengalir deras seperti sungai di dalam tubuhnya, dan energi yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia bersiap menghadapi situasi yang tidak terduga. Suara samar terdengar dari danau yang tenang saat tubuh Lindong bergerak melewatinya. Matanya melayang ke dasar danau yang gelap, saat matanya tiba-tiba terfokus. Dia bisa merasakan bahwa suhu air di daerah ini telah meningkat secara signifikan. Danau ini benar-benar sedikit aneh. Pikiran ini terlintas di benak Lindong, sebelum tubuhnya turun sekali lagi. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit, sebelum cahaya merah terang tiba-tiba muncul di tengah kegelapan yang tak berujung. Pada saat yang sama, suhu air di sekitarnya juga meningkat dengan cepat. Ukuran cahaya merah terang di bawah itu semakin membesar saat Lindong menjelajah lebih dalam. Tak lama kemudian, dia melihat bahwa itu sebenarnya adalah lava yang menyebar ke ujung pandangannya. Lahar merah menyala menyebar di dasar danau, dan tampak seperti karpet yang menyala. Lahar mengeluarkan suara gemericik saat naik, sementara air danau sedingin es di sekitarnya juga dipanaskan olehnya hingga menjadi sangat panas. Lindong menyaksikan kejadian ini dengan tercengang. Tak lama kemudian, dia tak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya. Mungkin ini adalah pertama kalinya dia melihat kejadian aneh seperti itu di mana api dan air hidup berdampingan. Ular iblis berkepala 3 mengatakan bahwa serum kelahiran spiritual inti ada di dasar danau. Namun, tidak ada fluktuasi seperti itu di sini. Lindong segera pulih. Matanya menyapu sekelilingnya, dan energi mentalnya dengan cepat meluas keluar. Namun, dia mulai mengerutkan kening segera setelah itu. Ini karena dia telah menemukan bahwa tidak ada fluktuasi energi lain di dasar danau selain lava. Apalagi serum kelahiran spiritual inti. Mungkinkah orang itu berbohong? Lindong mengernyitkan alisnya, sebelum dengan cepat menggelengkan kepalanya. Meskipun ular iblis berkepala 3 itu tidak dapat sepenuhnya dipercaya, pasti ada beberapa kebenaran dalam kata-katanya. Selain itu, yang terakhir juga harus menyadari dengan jelas bahwa kebohongan semacam ini terlalu mudah untuk diungkap. Pada saat itu, mengingat metode Lindong, dia pasti akan berakhir menderita. Mungkinkah di bawah lava? Tatapan mata Lindong beralih, dan tiba-tiba berhenti pada lava yang berdeguk dan mengeluarkan gelembung. Dia merenung sejenak sebelum memberi isyarat dengan tangannya, dan kuali Burning Sky pun dipanggil. Tubuhnya bergerak dan dia memasukinya. Baru kemudian dia mengendalikan kuali Burning Sky saat berubah menjadi sinar cahaya, dan menyerbu ke dalam lava yang terbakar di bawahnya. Kuali langit terbakar tidak menemui perlawanan saat menghantam lahar. Selanjutnya, kuali itu dengan mudah menembus lahar. Lindong, yang berada di dalam, menghela napas lega setelah melihat ini. Tampaknya tebakannya benar. Lindong bersembunyi di dalam kuali Burning Sky, sementara energi mentalnya menyebar dan menyerap pemandangan di bawah lahar ke dalam pikirannya. Bahkan Lindong tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut saat gambar-gambar ini dikirim kembali ke dalam pikirannya. Sebuah lapangan yang sangat luas terlihat di balik lava. Tidak ada lava maupun air danau di sana. Batu-batu merah menyala terhampar di mana-mana dengan teratur, dan kesederhanaannya mengandung jejak kuno. Tubuh Lindong melesat keluar dari dalam kuali Burning Sky. Ia melihat ke arah kotak yang tersembunyi di bawah lava di dasar danau, dan tertegun sejenak. Kotak ini jelas buatan manusia. Ia bertanya-tanya siapa yang diam-diam menyembunyikan kotak seperti itu di tempat ini. Sementara Lindong sedang berpikir keras karena masalah ini, dia tiba-tiba merasakan gelombang demi gelombang kekuatan hidup yang sangat kuat menyebar dari kejauhan. Jantungnya bergetar cepat saat tubuhnya bergegas maju. Setelah berjalan selama beberapa menit, dia melihat kolam batu besar setinggi belasan kaki di tengah alun-alun. Lava merah menyala mengalir di dalam kolam batu, sementara bintik-bintik cahaya hijau giok terus-menerus dipancarkan dari pusat lahar. Titik-titik cahaya hijau giok berkumpul satu kaki di atas lava setelah dipancarkan. Sudah ada gumpalan cairan hijau giok seukuran telapak tangan yang melayang di udara. Semacam riak kekuatan hidup yang sangat padat dan tak terlukiskan dipancarkan dengan cara yang bergejolak. Tampaknya ruang di sekitarnya penuh dengan vitalitas karenanya. Itu memang serum kelahiran spiritual inti. Lindong menatap cairan hijau giok yang naik dari dalam lahar, matanya langsung menjadi panas membara.
Selalu ada kemungkinan harta karun alam misterius yang tak terhitung jumlahnya untuk diseduh di dalam bumi. Serum kelahiran spiritual inti saat ini seperti air liur penyeduh spiritual inti bumi saat itu. Itu semua adalah hal-hal yang hanya akan ditemukan jika seseorang sangat beruntung, dan juga sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Lin Dong menjilat bibirnya. Namun, dirinya yang waspada tidak kehilangan akal sehatnya dalam menghadapi godaan ini. Karena serum kehidupan spiritual inti benar-benar ada di tempat ini, pasti tidak akan mudah bagi seseorang untuk mendapatkannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang sekuat ular iblis berkepala 3 meninggalkan harta karun seperti itu di sini? Mata Lin Dong mulai mengamati dengan saksama sekeliling kolam batu lava. Matanya mengamati tempat itu 1 inci demi 1 inci. Ini berlangsung lama, sebelum matanya tiba-tiba terfokus. Dia telah menemukan bahwa sebenarnya ada banyak garis cahaya merah yang sangat redup menyebar di tanah merah terang. Garis-garis merah ini tidak terlihat jelas. Selain itu, tanahnya berwarna merah terang. Jika seseorang tidak mengamati dengan saksama, mustahil untuk mendeteksinya. Itu adalah sebuah formasi. Tatapan mata Lin Dong mengikuti banyak garis cahaya merah yang memanjang keluar. Akhirnya, dia menghembuskan napas dalam-dalam. Ini karena, garis-garis merah yang terhubung ini secara kebetulan membentuk formasi yang menutupi kolam batu. Lin Dong tidak dapat mendeteksi bahaya apapun dari formasi ini. Namun, ia juga memahami bahwa formasi yang sama sekali tidak terdeteksi ini mungkin adalah yang paling menakutkan. Tangan Lin Dong mengusap dagunya. Ia merenung sejenak, sebelum tiba-tiba melambaikan tangannya, saat sosok hitam muncul di depannya. Itu adalah mayat iblis yang ia peroleh dari Unique Devil Regent saat itu. Pergi. Lin Dong menjentikkan jarinya. Mayat iblis itu segera melesat maju dan memasuki kolam batu lava dengan kecepatan kilat. Setelah itu, ia meraih serum kelahiran spiritual inti. Mata Lin Dong menyipit saat mayat iblis itu hendak mencapai kolam batu lava. Ini karena dia melihat garis-garis cahaya di sekitar kolam batu tiba-tiba menjadi terang, dan sebuah formasi besar terbentuk di tanah. Tak lama kemudian, garis cahaya merah terang terbang keluar, dan merobek udara, sebelum menghantam mayat iblis itu dengan keras. Tubuh mayat iblis itu bergetar hebat saat tabrakan itu terjadi. Kemudian, Lin Dong tersentak saat melihat mayat iblis yang sangat kuat itu mulai berubah menjadi abu dengan kecepatan yang mengejutkan. Erangan terdengar dari tenggorokan Lin Dong saat mayat iblis itu berubah menjadi abu. Mayat iblis itu masih memiliki jejak Yuan Spirit-nya. Namun, Yuan Spirit itu sebenarnya telah lenyap bersama mayat iblis itu. Sungguh formasi yang mengerikan. Mata Lin Dong tampak serius. Tubuh fisik mayat iblis itu sangat kuat. Bahkan serangan bertenaga penuh oleh ahli tahap kehidupan mendalam awal pasti tidak akan mampu menghancurkannya. Namun, sekarang mayat itu langsung berubah menjadi abu karena garis cahaya kecil itu. Seberapa mengerikankah kekuatan penghancur garis cahaya ini? Orang itu benar-benar tidak jujur. Lin Dong mengerutkan bibirnya. Dia sudah menduga bahwa ada sesuatu yang salah dengan kata-kata ular iblis berkepala 3 itu. Pada saat ini, yang dibutuhkan hanyalah pandangan sekilas untuk memverifikasi tebakannya. Jika dia dengan gegabah mencoba mengambil serum kelahiran spiritual inti sebelumnya, kemungkinan besar dia akan berubah menjadi abu. Begitu dia mati, orang itu juga akan mampu mematahkan penindasan kuali langit terbakar. Lin Dong menyipitkan matanya sedikit dan menatap kolam batu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa dingin. Dengan lambaian tangannya, kuali Burning Sky berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah kolam batu. Karena kau berani berbohong padaku, aku akan membiarkanmu merasakan cahaya itu. Kuali langit terbakar dengan cepat menyerbu ke arah kolam batu. Setelah itu, mulut kuali bergetar, dan sosok menyedihkan langsung terlempar ke depan.